Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang sangat lelah. Dia merasa kesepian dan sedikit sedih karena dia adalah satu-satunya kura-kura di hutan ini. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi mencari teman. Dia mengambil langkah perlahan-lahan, mengelilingi hutan dan di antara pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba, dia melihat seekor gajah yang besar dan kuat di kejauhan. Hatinya berdebar-debar dengan harapan bahwa gajah itu mungkin mau menjadi temannya. Ketika kura-kura itu mendekati gajah dan menyapanya dengan lembut, gajah itu menoleh dan tersenyum lebar. "Hai kura-kura kecil, kamu ingin menjadi temanku?" tanya gajah dengan ramah. Kura-kura itu mengangguk senang. "Ya, tentu saja. Saya merasa sangat kesepian dan ingin sekali memiliki teman." Gajah itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa menjadi teman yang baik. Ayo ikuti aku ke tempat tinggalku di hutan." Kura-kura dengan senang hati mengikuti gajah itu. Mereka berjalan bersama dengan kura-kura berjalan sangat perlahan, sementara gajah berjalan dengan langkah-langkah yang cepat. Ketika mereka tiba di tempat tinggal gajah, kura-kura kagum melihat betapa besar dan kuatnya rumah itu. "Wow, rumahmu sangat indah, gajah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baru?" Gajah itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam hutan ini. Kita bisa menjelajahi hutan, mencari makanan, dan bahkan bermain permainan." Kura-kura itu sangat senang dengan ide-ide itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi hutan, dan bermain permainan. Meskipun kecepatan kura-kura itu lambat, gajah bersabar dan selalu menunggu kura-kura mengejar. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di sungai dekat rumah gajah, mereka melihat seekor rusa yang sedang berjuang menyeberangi sungai yang deras. Gajah berkata, "Kita harus menolongnya, kura-kura, tapi bagaimana caranya?" Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, "Gajah, kamu bisa membentuk jembatan dengan tubuhmu, dan aku akan menyeberangkan rusa dengan melompat dari atas punggungmu." Gajah setuju dengan gagasan itu dan segera membentuk jembatan dengan tubuhnya yang sangat besar. Kura-kura dengan hati-hati melompat ke punggung gajah dan menyeberangkan rusa dengan aman ke sisi lain sungai. Rusa itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak teman-teman, kalian adalah teman yang hebat dan berarti." Setelah itu, kura-kura, gajah, dan rusa menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membantu satu sama lain, dan menjaga satu sama lain di hutan. Kura-kura belajar bahwa meskipun dia lambat, dia memiliki kekuatan unik dalam setiap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Gajah belajar bahwa kesabaran sangat penting, dan rusa belajar tentang kebaikan dan persahabatan. Mereka hidup bahagia, dan kura-kura tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka menjadi contoh bahwa persahabatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa kita semua memiliki kelebihan yang berharga. Demikianlah cerita tentang kura-kura dan gajah yang menjadi teman sejati di dalam hutan. Semoga kita juga bisa bersikap seperti mereka, menghargai persahabatan, dan menolong orang lain saat mereka membutuhkan. Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan.
Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah.